semua insinyur yang melaksanakan kegiatan keinsinyuran, maka dia harus memiliki sertifikat insinyur profesional. Yang bisa menyelenggarakan program studi keinsinyuran itu hanya universitas. Berikutnya, setelah nanti lulus dari situ, mereka membuat VAIP yang saya bilang tadi, formulir aplikasi insinyur profesional, baru kemudian diuji oleh badan kejuruan masing-masing. Peran BK Teknik Nuklir ini di dalam pengembangan SDM, yaitu pendidikan. Dan yang berikutnya dalam pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan, workshop gitu. Oke, baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir. Setelah sekian lama nih, sedikit vakum karena berbagai kesibukan, kita kembali. Dan sekarang sudah hadir Bapak Dr. Sudi Arianto. Beliau jabatan resminya, beliau kalau nggak salah PLT Direktur Pengembangan Kompetensi BRIN ya Pak ya? Ya, itu sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli kemarin ya? Ya, sampai akhir Juli kemarin. Ya. Terus sekaligus juga beliau itu adalah Kepala Badan Kejuruan Teknik Nuklir di Persatuan Insinyur Indonesia gitu. Pak Sudi, sekali lagi terima kasih sudah berkenan saya ajak ngobrol nih. Dan kita ada kebiasaan Pak di podcast Bicara Nuklir tuh untuk narasumber mungkin sedikit mengenalkan background-nya 1 menit 2 menit gitu Pak. Jadi mungkin bisa minta tolong Pak mengenalkan background-nya sedikit gitu. Baik, terima kasih Mas Harun sudah mengajak bincang-bincang dengan saya. Saya Sudi Arianto. Latar belakang saya dari teknik nuklir ya, S1 saya dulu di teknik nuklir UGM 82 sampai 87. Kemudian saya melanjutkan S2 di Tokyo Institute of Technology, Jepang. Topiknya juga nuclear engineering di tahun 91 sampai 93. Kemudian lanjut ke S3 di nuclear engineering di Tokyo Institute of Technology juga. Lulus tahun 96. Jadi itu latar belakang pendidikan. Dan kalau kembali ke Batam dulu di Pusdiklat, lalu banyak bergerak di bidang yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir ya, di Pusat Pengembangan Energi Nuklir. Oke. Jadi secara kepegawaian dari saat itu sampai sekarang itu kemarin masih berada di Pusat Pengembangan Energi Nuklir atau kemudian berubah menjadi Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir. Oke, PKSN ya. Ya, PKSN. Itu Mas Harun. Iya, tadi Bapak sempat menyebutkan Bapak sempat di Pusdiklat juga ya. Itu apakah berkaitan dengan, kan saya sempat baca beberapa riset Bapak kan juga ada tentang nuclear knowledge management kan? Apakah itu juga terkait Pak tentang itu? Ya, jadi saya dari ceritanya begini, dulu pulang di Pusdiklat, kemudian diminta untuk membantu membuat standar untuk bahan-bahan ajar, kemudian baru pindah ke Pusat Pengembangan Energi Nuklir, mulai dari perencanaan energi sampai yang terakhir itu untuk tapak PLTN, jadi untuk menjadi tapak PLTN. Kemudian tahun 2015 bulan April saya melalui proses open bidding ditunjuk menjadi Kepala Pusdiklat Batam. Nah di situ ya yang terkait dengan pengembangan kompetensi, melakukan perubahan sistem pembelajaran, membangun sistem informasi untuk pembelajaran, kemudian juga nuclear knowledge management. Jadi saya terakhir-terakhir ini beberapa kali diminta untuk berbicara tentang knowledge management, bahkan diundang untuk jadi ekspor juga yang di dalam kegiatan dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Iya. Dan saya tertarik sebelum menunjukkan nuclear knowledge managementnya sendiri, Pak. Saya tertarik dengan Bapak di
dulu yang dulunya PKSen gitu ya. Jadi kalau saya sempat lihat juga beberapa papernya Bapak yang lampau itu kan banyak berkaitan dengan thermal hydraulics, proses unit gitu kan, unit proses utamanya untuk hidrogen dan juga tapa gitu. Itu apakah sudah menjadi bidang riset ketika dulu S3 terus kemudian diteruskan ke Batan atau seperti apa ya, Pak? Jadi kalau proses riset saya dulu waktu di itu terkait banyak thermal hidrolik ya, Mas Harun. Jadi waktu saya di S1 saya melakukan penelitian terkait ya namanya penelitian S1 ya waktu itu ya, untuk mencari distribusi suhu di reaktor Jogja. Ya, membandingkan antara hasil pengukuran saya dengan pendekatan analitis gitu ya. Itu untuk S2 saya mengambil tema terkait dengan masalah ketidaksetimbangan thermal dari aliran dua fase. Jadi kalau kita ketahui bahwa kalau suhu itu suhu air atau suhu fluida itu di bawah suhu saturasi, maka dia akan menjadi dua fase gitu ya. Nah ini sampai pada tempat titik tertentu dia masih tetap berfungsi seperti single phase gitu. Nah itu yang mencari di mana tempatnya titiknya. Nah kemudian dilanjutkan dengan di S3-nya masih seperti melanjutkan itu, membangun model dan sampai juga mencari melakukan penelitian juga untuk yang kebocoran mikro gitu ya, seperti itu. Menarik. Kebocoran mikro itu berarti seperti kayak crack begitu ya Pak, dan bagaimana dia aliran fluidanya ya, jadi ya, betul yang sangat kecil gitu ya, sehingga memang kita mencoba mencari rumusan gitu ya, untuk melihat bagaimana besaran yang keluar dan sebagainya. Itu yang kita lakukan seperti itu. Iya, saya mungkin karena bidang saya neutronik ya, saya cuma tahu sekilas gitu tentang thermal hydrolik. Tapi saya penasaran nih Pak, ketika kita ngomongin tentang crack seperti itu dan aliran fluidanya, sebelum kita ngobrol tentang yang PI ya Pak ya, saya penasaran tentang riset soalnya. Nah, itu pendekatannya seperti apa ya Pak? Berarti apakah kita, karena dia apakah kita asumsikan, karena ketika ada crack begitu dari yang awalnya mungkin kalau misalnya sih kita katakan kasusnya pressurized water reactor, ketika ada crack sekecil apapun itu kan pasti dia akan berubah menjadi dua fase kan, karena pressure-nya akan kembali seperti pressure atmosfer begitu. Tapi terus kemudian bagaimana pendekatannya supaya bisa memodelkan si crack-nya dan aliran fluida di antaranya gitu ya Pak? Ya, jadi kalau yang pertama, kalau yang kita menggunakan pipa panjang biasa untuk memodelkan, itu kan sampai titik tertentu, maka dia masih seperti lurus ya, masih linear. Baru kemudian dia akan melengkung menjadi dua fase. Padahal sebetulnya dia sudah menjadi dua fase, tapi dia masih seperti linear. Maka itu sangat bergantung posisi di mana dia mulai memasuki daerah dua fase, itu sangat bergantung kepada subcooling di inlet waternya. Jadi subcoolingnya, jadi berapa dia perbedaan suhunya dengan suhu saturasi. Nah, disitulah kita melakukan pendekatan ya. Jadi dengan melakukan perubahan-perubahan besaran-besaran atau parameter-parameter tertentu, sehingga itu bisa memprediksi sedekat mungkin dengan apa yang kita fenomena yang ada gitu ya. Jadi itu yang paling, kalau mungkin Mas Harun pernah mendengar kata critical flow gitu ya, di mana apa yang di volume atau flow rate-nya itu sangat tidak bergantung kepada temperatur, pada tekanan yang ada di luar gitu. Nah itulah makanya kita mencoba mencari formulasi itu
pendekatan-pendekatan sehingga kita bisa mengetahui ketika di crack sesuatu, maka kira-kira berapa sih volume yang mungkin keluar dan sebagainya. Itu contohnya ya, itu sebagai Iya. salah satu hal yang ininya hal yang praktikalnya. Tapi juga akhirnya kita juga bisa memprediksi pressure drop-nya gitu ya, Iya. sepanjang lintasan dari seolah-olah satu fase menjadi dua fase. Nah, itulah maka itu yang disebut dengan ketidaksetimbangan thermal gitu ya. Iya. Sehingga itu menjadi seperti itu. Begitu juga kalau yang tadi yang untuk kebocoran mikro itu biasanya kan digunakan juga untuk pengangkutan bahan-bahan radioaktif gitu ya. Sehingga itu juga kalau ada crack itu kebocoran itu kira-kira bagaimana kita memprediksi apa yang keluar dan sebagainya gitu. Oke. Iya, saya menarik sekali mengenai crack itu dan kebocoran itu. Iya, dan mungkin sedikit berlanjut, nih Pak, saya juga sempat lihat Bapak juga kan risetnya salah satunya itu kan berkaitan dengan unit proses utamanya untuk hidrogen dan juga tentang tapak ya, Pak. Itu kan Ya, saya rasa itu ketika di IT ya, ketika sudah mulai aktif di di PKSN sudah ya? mulai aktif ya di PKSN ya. PKSN ya? Jadi saya itu selama hampir 12 tahun lah, 11 sampai 12 tahun itu berada menjadi kepala bidang untuk hampir semua bidang teknis ya, mulai dari perencanaan energi sampai sistem dan teknologi sampai manajemen persiapan PLTN dan terakhir untuk data tapak PLTN. Jadi ya yang untuk unit hidrogen itu bagaimana kita memanfaatkan panas yang dari PLTN untuk kogenerasi ya. Jadi Iya. kogenerasi itu adalah istilah yang digunakan di mana kita bisa menggunakan PLTN untuk tujuan yang lain juga selain listrik, tapi dia bisa heatnya digunakan dan heatnya itu bisa digunakan untuk produksi hidrogen, bisa digunakan untuk desalinasi seperti itu. Jadi itu juga yang saya waktu itu lakukan bersama dengan teman-teman juga untuk penelitian di situ. Kalau yang terakhir di dapat data tapak ya, saya terakhir menjadi kayak kalau sekarang kita mungkin bilangnya Pimpro ya, atau ketua atau koordinator ya, untuk mencari tapak di Pulau Bangka. Tapak PLT. Oke. Ya, dapat di Pulau Bangka Ya. gitu dan saya mungkin sedikit penasaran ya, Pak. Lagi karena saya tidak tahu gitu tentang bagaimana proses studi tapak dilakukan gitu, nah, saya penasaran gitu. Saya kan yang tahunya itu kayak indikator-indikator utama yang menyebabkan dia bisa menjadi sebuah tapak PLTN tentu adalah kondisi geografis, seperti kayak misalnya kayak bagaimana dampak kegempaannya, lalu juga sosiokultural dari masyarakatnya, penerimaannya mereka gitu dan lain sebagainya gitu. Itu yang saya tahu lingkupnya secara umum seperti itu gitu. Tapi mungkin bisa minta tolong diberi gambaran gitu nggak sih Pak, kira-kira untuk penentuan tapak itu parameter-parameter pentingnya itu yang dipertimbangkan oleh peneliti itu seperti apa sih untuk kita bisa membangun PLTN gitu? Baik, kalau untuk PLTN mencari tapak PLTN intinya adalah bahwa tempat yang digunakan untuk pembangunan PLTN itu terbebas dari kemungkinan terjadinya lepasan bahan radioaktif yang ada di PLTN, gitu ya intinya ya. Itu. Nah, jadi kemudian kalau kita mau mencari tempat supaya tempat itu meminimalkan kemungkinan kebocoran atau kerusakan dari PLTN, maka dia sebisa mungkin harus misalnya tadi kegempaan. Ya, jadi kegempaan itu bukan berarti tempat gempa nggak boleh ada PLTN, bukan gitu ya. Karena di Jepang itu dia juga ring of fire, tapi punya PLTN banyak gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kira-kira berapa sih power atau skala yang terbesar gempa yang ada di situ,
dan itu nanti menjadi sebuah parameter untuk membuat desain dari PLTN tersebut gitu ya. Ini gampangnya, saya nggak saya ilmiah mengomongi seperti itu, tapi itu untuk kegempaan. Jadi dicari itu yang paling maksimum berapa. Jadi itu dicari dari sejarah dulu, berapa jauh dulu data itu, sehingga kita bisa memperkirakan yang terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi vulkanologi, ya, tempat yang akan menjadi untuk meletakkan PLTN itu tidak boleh terganggu dengan adanya vulkanologi. Dampak dari vulkanologi secara khusus ketika terjadi letusan. Nah, letusan itu kalau misalnya jauh kan India abu dari lepasan itu, abu vulkaniknya itu kan bisa mengganggu operasi. Tapi juga kalau dia terus cukup banyak, kan dia nanti berapa tebal sih kira-kira abu vulkaniknya, sehingga dia menjadi salah satu parameter untuk membangun strukturnya, gitu ya. Nah, jadi yang tidak boleh dipakai untuk tempat PLTN dari sisi vulkanologi adalah ketika tempat tersebut itu dilalui oleh lava, menjadi jalur lava, gitu ya. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Ya, tapi kalau gempa itu masih dengan nanti engineering solution gitu ya, bisa cari berapa konstruksinya. Tapi kalau gempanya tinggi ya berarti dia harus menggunakan, akan menjadi lebih mahal gitu ya, seperti itu. Itu dari sisi itu. Kemudian juga dari sisi hidrologi. Nah, nanti juga tidak boleh banjir gitu ya. Kalau banjir kan nanti hidrologi ada dua tujuannya. Yang satu untuk menentukan kira-kira volume air yang dia digunakan untuk bahan pendingin, air pendingin. Kemudian kalau yang satunya lagi adalah untuk banjir ya. Banjir itu, jadi kita tidak boleh seperti itu, sehingga itu memang perlu dilakukan penelitian. Nah, itu dari sisi teknisnya. Yang berikutnya adalah tempat yang digunakan untuk membangun itu tidak boleh memungkinkan bangunan itu turun gitu ya, secara posisi tanahnya begitu Pak. Posisi tanahnya, kekuatan tanah, sehingga kalau itu perlu dilihat mana tempat yang bisa mendukung dari bangunan gedung reaktor itu gitu ya, sehingga nanti dicari yang tidak memungkinkan ada liquefaction. Liquefaction itu istilahnya terjadi seperti dari padat kemudian mencair gitu ya, turun. Sehingga memang nanti dicari paling bawah itu bedrocknya gitu ya. Ada bedrocknya itu yang kemudian bisa ditemukan itu sebagai dasar untuk membangun. Tapi kalau bedrocknya terlalu dalam, ya berarti harus ada engineering solution gitu ya, untuk membuat dia, karena fondasinya kan berarti tidak bisa mendapatkan fondasi yang kuat di bedrock seperti itu. Nah, itu dari sisi ininya, dari sisi dari sisi geologi, geografi, tanah, hidrologi, kemudian vulkanologi, itu seismologi, itu seperti itu parameter-parameter. Tapi kemudian juga ada parameter-parameter lain yang terkait dengan sosial gitu ya. Bagaimana kita mengetahui aktivitas masyarakat yang berada di daerah sekitar PLTN dan sebagainya. Kemudian juga itu perlu nanti yang disebut dengan faktor manusia ya, eksternal, kondisi eksternal yang memungkinkan nanti terjadi interaksi antara aktivitas manusia yang di luar PLTN, tapi juga kemungkinan ada aktivitas manusia yang bisa mengganggu operasi dari PLTN ini. Nah, jadi itu contohnya ya. Jadi saya tidak menggunakan istilah-istilah yang ilmiah gitu, tapi itulah kondisi yang harus dicari untuk tempat PLTN gitu.
Nah, Dan itu itu parameter-parameter. iya, dan itu minimal ya Pak ya. Jadi Ya, pastinya akan ada banyak lagi yang perlu betul, masih dipertimbangkan ada kayak banyak lagi. ya human Ya, reliability-nya, sistem betul. reliability-nya dan lain sebagainya Ya, gitu ya. Menarik sekali dan iya, saya mau langsung pindah topik sedikit nih Pak, jadinya ke ini ke BKTN nih. Jadi kan baik. posisi Bapak di Kepala Badan Kejuruan Teknik Nuklir ini kan sebenarnya menarik. Jujur Pak, saya harus jujur juga nih. Saya jujur baru mengetahui adanya BKTN PII itu Ya, ketika kan kami yang muda-muda ini ada kayak semacam forum kecil gitu loh Pak, yang kami buat dan salah satu si contact person-nya Mas Wahid itu ngirim hmm, poster kegiatan yang ya, 1 tahun BKTN PII begitu. Ini ya. membuat saya penasaran gitu. Oh ternyata udah 1 tahun nih. Tapi kok Ya. aku somehow nggak aware ya. Mungkin aku di Amerika gitu. Jadi kurang aware. Nah mungkin bisa tolong diceritain nggak sih Pak, bagaimana dari adanya PII terus kemudian bisa menjurus ke BKTN begitu. Bisa diceritakan sejarahnya begitu nggak Pak? Awal mula Baik. pendiriannya begitu. Baik, jadi begini Mas, eh, kita punya Undang-Undang Keinsinyuran, Undang-Undang 11 tahun 2014 ya, Mhm. eh, dan ini apa Undang-Undang Insinyur ini mengatur kegiatan keinsinyuran gitu ya. Iya. Nah, di sini di mana salah satu klausulnya adalah bahwa semua insinyur yang melaksanakan kegiatan keinsinyuran maka dia harus memiliki sertifikat insinyur profesional Mhm. gitu. Nah, sertifikat itu harus ditandai dengan adanya surat tanda registrasi insinyur. Mhm. Itu awalnya seperti itu, tapi juga karena ini ada dampak hukumnya bagi mereka yang tidak menggunakan tidak istilahnya kayak dokter tapi tidak Tidak punya punya surat SIP izin ya? sebagai dokter gitu kan. Iya, Nah, heeh. SIP-nya itu nah, dia akan berhadapan dengan hukum. Nah, sama seperti Oke. itu gitu ya. Tapi Oh, ini juga sebetulnya undang-undang keinsinyuran ini melindungi insinyur itu sendiri mhm. tapi juga melindungi para konsumen atau pengguna jasa dari insinyur gitu ya. Iya. Nah, berdasarkan dari itu maka muncullah dari teman-teman waktu itu di Batan bagaimana dengan teman-teman yang selama ini bergerak di bidang tenaga nuklir Mhm. karena ini mereka insinyur juga gitu. Tapi kan berarti terikat juga apa masanya harus tunduk juga kepada undang-undang ini gitu. Iya. Nah, itulah sebabnya maka kemudian dicoba untuk dicari bagaimana supaya kita juga mematuhi undang-undang tersebut, Mhm. itu ya. Nah, mematuhi undang-undang tersebut itu yang pertama, itu eh, apa eh, motivasi dibentuknya Badan Kejuruan Teknik Nuklir. Yang Mhm. kedua itu juga supaya teman-teman yang bergerak di bidang nuklir menjadi insinyur teknik nuklir atau insinyur nuklir dia merasa terlindungi, bukan merasa ya, terlindungi secara hukum dalam Mhm. melaksanakan tugasnya sebagai insinyur, gitu ya. Mhm. Nah, yang berikutnya juga ini untuk menopang atau mendukung industri nuklir di Indonesia, gitu. Iya. Ya, soalnya kalau tidak ada insinyur nuklir yang memiliki sertifikat sebagai insinyur profesional, maka dia tidak bisa melakukan praktik keinsinyuran di Iya. bidang nuklir. Nah, sehingga Mhm. karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk membangun. Ya, jadi memang agak-agak lama juga kita memikirkan waktu membangunnya dan sebagainya. Mhm. Dan 13 Oktober, Iya. ya 13 Oktober 2021 Mhm. kita resmi membentuk Badan Kejuruan Teknik Nuklir. Iya. Kita waktu itu di Yogyakarta. Nah, saya Mhm. diberi tugas untuk menjadi ketuanya Mhm. di apa? Yang pertama ini dan sekretarisnya Pak Dandang gitu. Jadi Oke. Pak Dendang ya, dari BRIN juga ya? iya itu dari PRTRN juga gitu. Oke. Mhm. Mhm. Iya, menarik sekali. Mungkin sebelum sebelum spesifik ke Badan Kejuruan Teknik Nuklir ya, Pak, saya sebenarnya agak penasaran. Saya mohon maaf sekali kalau misalnya ini mungkin pertanyaan yang agak out of scope terhadap, apa yang Bapak, ketahui begitu. Jadi tapi saya kepikiran itu kayak, oke,
Undang-Undang Insinyur menyatakan bahwa setiap insinyur punya sertifikat untuk bisa dibilang surat izin praktek lah, quote unquote gitu kan. Uh, 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 tapi kemudian saya juga penasaran gitu. Ini kan berarti mengikat semua insinyur yang ada di Indonesia begitu kan. Bukan hanya yang berada di dalam instansi seperti kementerian atau lembaga riset begitu. Saya penasaran bagaimana enforcement-nya jika untuk swasta ya, apalagi swasta yang tidak dia itu engineering-nya itu bukan engineering membangun. Seperti yang saya mau contohkan itu kayak banyak sekali teman-teman saya yang seangkatan saya sekarang bekerja di swasta dan dia pasti dia titelnya itu seperti kayak software engineer atau back end engineer, front end engineer yang dia berkaitan dengan software dan dia membangun juga, tapi dia membangun kayak semacam aplikasi, website dan itu kan juga apa ya? Mereka juga melakukan praktek keinsinyuran begitu, tapi mereka berada di ranah swasta dan bangunan saya sama merasa ketika adanya PII ini, kok ini kayaknya banyakkan hal-hal yang diatur itu adalah pembangunannya itu membangun secara fisik begitu. Bagaimana tentang segala sesuatu yang non fisik begitu. Saya juga sekarang kan riset juga tentang engineering ya engineering analysis untuk reaktor nuklir gitu kan. Dan itu non fisik kan. Itu bagaimana Pak kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu gitu? Begini, jadi yang saya ingin sampaikan ke Mas Harun, undang-undang itu binding ya sifatnya, mengikat ya, bukan untuk mereka yang kerja di pemerintahan saja, seluruh warga negara Indonesia. Oke. Nah, jadi dia berada dimanapun juga dia akan terikat pada undang-undang seperti itu. Apakah dia bekerja di bidang pemerintahan ataupun dia bekerja di swasta. Nah, yang perlu untuk diketahui yang pertama bahwa disiplin teknik yang tercakup dalam undang-undang keinsinyuran ini ada beberapa, yaitu kebumian dan energi, ada rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, ada industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, kemudian pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan dan perkapalan, dan aeronautika dan astronika. Itu dari disiplin ilmunya. Disiplin ilmunya ya. Jadi ini yang termasuk ke insinyur pertanian, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi itu yang kalau tidak mau tidak mau mematuhi undang-undang ini ya tidak boleh berpraktek sebagai insinyur gitu. Gitu ya. Nah itu contoh. Nah yang kalau ini juga yang pertanyaan Mas Harun tadi yang cukup menarik. Kita insinyur itu seolah-olah seperti insinyur sipil yang membangun gitu ya, di gedung kelihatan, fisik begitu, membangun fisik. Gitu. Fisiknya kelihatan gitu ya. Nah tapi ini keinsinyuran itu mencakup beberapa bidang pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi. Jadi bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek sekarang namanya ya, itu sudah mengeluarkan surat edaran bahwa semua dosen di Fakultas Teknik harus seorang insinyur ya. Menjadi seorang insinyur profesional. Oke. Gitu, oke. Lalu berikutnya yang tadi pertanyaanmu tadi. Ini yang berikutnya ada penelitian, pengembangan, pengkajian dan komersialisasi. Nah, jadi ya, bisa masuk ini mencakup masuk ini juga seperti itu sehingga kemarin teman-teman yang di Batan waktu itu, sekarang di BRIN di bidang nuklir, mereka yang bergerak di bidang litbangji dan komersialisasi, ini mereka ya harus tunduk juga pada bagian ini gitu, sehingga ini teman-teman yang melakukan riset di bidang nuklir di Batan maupun yang di tempat lain, ya sekarang kita, maaf saya masih menggunakan kata Batan gitu ya, ke ex Batan lah gitu ya. Iya. Bidang BRIN itu masih terkena juga menjadi cakupan dari bidang keinsinyuran. Lalu ada konsultansi, rancang bangun dan konstruksi. Nah ini yang kelihatan ya tadi ya yang kelihatan membangun gitu ya. Kemudian ada kemudian berikutnya teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan dan proses produk. Lalu ada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral,
penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami, dan pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Nah, ini masuk ke situ. Jadi kalau misalnya teman-teman Mas Harun itu melakukan pengembangan nanti di bidang engineer itu, maka dia juga tercakup di dalam ranah dari undang-undang ini gitu. Iya. Oke, menarik. Tapi tadi ketika di bidang keilmuan yang Bapak sebutkan itu, kalau saya lihat berarti orientasinya itu masih ke apa ya, teknologi-teknologi yang sangat dia punya bentuk fisik begitu, Pak. Maksudnya ya contohnya seperti kayak manufaktur, industri, pertanian gitu, ada bentuk fisiknya. Meskipun nanti di bagian lainnya begitu akan ada analisis, butuh analis juga yang dia juga seorang engineer gitu. Saya dapat memahami itu. Tetapi untuk yang seperti yang apa ya, kayak software engineer atau orang-orang yang bekerja di startup yang ya perusahaan-perusahaan online begitu. Itu belum saya lihat kayaknya sepertinya belum masuk ke bidang keilmuannya ya, atau itu masuk ke bagian industrinya begitu ya. Ya, kalau secara detailnya saya belum melihat ya, itu bisa jadi nanti menjadi bagian dari apa yang menjadi di sini, kebumian dan energi, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman yang berada di misalnya di teknik nuklir itu kan ya sebenarnya bisa di mana-mana, tapi bisa masuk ke energi gitu ya. Tapi dia yang bergerak bidang misalnya rekayasa bangunannya, ini tetap bisa masuk seperti itu. Jadi yang untuk saya belum mengetahui secara detailnya terkait dengan tadi software engineer dan sebagainya. Tapi teman-teman yang ada di teknik teknik fisik, teknik itu informatika begitukah? Ada listrik, kemudian teknik informatika, itu ada di situ gitu. Gitu. Iya. Oke, menarik. Ya mungkin saya mungkin mau sekarang ke spesifik ke BKTN gitu, Pak. Saya memahami bahwa semuanya ketika kita ingin menjadi insinyur profesional, kita harus melalui proses sertifikasi atau pelatihan dari PII, yaitu berupa kita mengikuti program perkuliahan, dan ada perkuliahan yang satu semester atau 2 semester ya, saya lupa. 2 semester sepertinya ya, Pak. Ada yang 1 semester, ada yang 2 semester. Ya. Yang 1 semester kan juga ada rekognisi keahlian lampau, kalau nggak salah. Pembelajaran lampau. Ya. Dan itu yang saya menjadi penasaran, itu untuk yang berkaitan dengan teknik nuklir sendiri, selain dengan sertifikasinya itu mengikuti proses sertifikasi yang memang sudah ada dari PII begitu, apakah ada satu hal khusus gitu Pak yang harus dilalui? Soalnya ya banyak concern kan, tentu menjadi seorang insinyur nuklir itu kita harus punya background tentang radiasi juga, harus punya background tentang keselamatan yang jauh lebih dalam juga gitu, dibandingkan dengan keteknikan yang lain begitu. Jadi dari sisi Badan Kejuruan Teknik Nuklir di PII, apakah ada satu semacam sertifikasi tambahan gitu yang dikeluarkan, atau ikut saja dari PII, semua prosesnya sama begitu? Ya, gini, jadi ini profesi keinsinyuran ini melalui 2 cara. Yang satu dia ikut sekolah lagi, seperti kalau ada spesialisasi gitu ya. Nanti kalau dipakai yang reguler itu 2 semester. Tapi kalau rekognisi pembelajaran lampau itu 1 semester. Ya, kalau rekognisi pembelajaran lampau itu basisnya adalah portofolio atau pengalaman yang dikuantifikasi gitu ya. Nah ini itu RPL. Nah jadi itu mengikuti, kemudian baru itu di perguruan tinggi yang mengeluarkan nanti ijazah insinyurnya. Tapi kemudian
untuk mendapatkan sertifikat sebagai insinyur profesional itu harus mengikuti uji kompetensi di badan kejuruan sesuai dengan badan kejuruan masing-masing. Nah, jadi itu ini tugasnya ini di PII-nya, ya. Jadi di PII-nya. Nah, tapi ini lebih banyak dilihat dari apa namanya ya, dilihat dari ya kompetensinya di bidang ke masing-masing itu. Nah, itu nanti melalui uji kompetensi, prosesnya itu harus membuat semacam formulir aplikasi insinyur profesional, di mana ada berbagai macam unsur yang harus diisi, mulai dari pengalaman, pendidikan, ya, kemudian dari tugas-tugas yang pernah dilakukan, dan sebagainya. Itu ada berbagai macam gitu ya. Dan kemudian akan dinilai, jadi ada standar penilaiannya yang sudah disiapkan oleh PII. Nah, itu nanti untuk yang paling rendah itu apa namanya, insinyur profesional pratama, kemudian IPM itu madya, lalu yang berikutnya adalah IPU, IPU, insinyur profesional utama. Nah, itu ada standarnya. Jadi ada standarnya, kemudian ada apa namanya, perkiraan ya, kira-kira saya masuk ke mana, itu perkiraan. Tapi kemudian ada, kalau yang IPP, insinyur profesional pratama atau pertama, itu tidak perlu masuk wawancara. Nah, kalau kira-kira di perkiraan sendiri atau perkiraan dari majelis uji kompetensi di badan kejuruan, melihat dia kira-kira masuk ke IPM atau IPU, nah itulah nanti harus ikut wawancara. Nah, di wawancara ini nanti minimal ada tiga penguji. Jadi kalau yang diperkirakan mereka itu nanti insinyur utama, maka pengujinya harus ada insinyur profesional utamanya. Gitu ya. Jadi kalau untuk IPM ya minimal ada IPM-nya. Seperti itu, Mas. Jadi di dalam uji kompetensi itu untuk wawancara, para penguji itu akan melihat, memastikan portofolio yang sudah kita buat dalam formulir aplikasi insinyur profesional tersebut. Ya. Tetapi juga seringnya dalam wawancara itu masuk ke hal-hal kompetensi teknis betulan gitu ya. Terkait apa yang tertulis di dalam formulir tersebut. Ada misalnya yang kalau pernah melakukan proyek, memimpin proyek, akan ditanya itu tentang masalah proyek dan sebagainya. Nah, itulah prosesnya seperti itu. Jadi untuk memastikan, nah setelah nanti lulus dari situ, PII akan mengeluarkan sertifikat insinyur profesional. Gitu, dengan atribut ya, IPP kah, IPM kah, IPU. Jadi kalau kayak saya lihat, berarti mungkin ini itu ya, mungkin saya dikoreksi jika salah. Kalau saya melihat berarti ini proses dari sertifikasi di dalam internal PII itu mirip seperti apa yang kita biasa lakukan di petugas proteksi radiasi ya, Pak ya. Berarti kita cuma mungkin bedanya mungkin pelatihannya itu kan ada di kampus-kampus, mungkin ada di kan ada yang di Unpad, ada yang bisa di UI begitu kan. Undip ada yang di UI juga gitu. Terus habis itu diuji kompetensikan oleh Pusdiklat begitu, bekerjasama dengan Bapeten. Dan saya lihat berarti PII juga menggunakan mungkin skema yang mirip gitu ya. Kampus menyediakan fasilitas untuk studinya, terus nanti PII dan badan kejuruannya menyiapkan infrastruktur untuk proses pengujiannya gitu, Pak. Itu nanti berupa tes tulis begitu. Jadi begini, berdasarkan pada undang-undang yang bisa menyelenggarakan program studi keinsinyuran itu hanya universitas, gitu ya. Jadi hanya universitas, karena itu universitas yang bekerja sama dengan PII itu mereka nanti melakukan program untuk
apa namanya, program sertifikasi profesor insinyur, program studi insinyur profesional gitu ya. Nah, itu yang mereka yang melakukan. Berikutnya setelah nanti lulus dari situ, mereka membuat VIPE yang saya bilang tadi, formulir aplikasi insinyur profesional, baru kemudian diuji oleh badan kejuruan masing-masing. Mengapa di badan kejuruan masing-masing? Karena keilmuannya kan yang mengerti ada rekan-rekan sejawatnya di bidang yang sama. Nah, jadi kalau tadi menggunakan analogi pelatihan proteksi radiasi, ya kalau kita selama ini misalnya pelatihan proteksi radiasi itu dilakukan oleh Pusdiklat Batam waktu itu ya, misalnya. Kemudian sertifikasinya atau surat izin bekerjanya itu oleh Bapeten. Nah, gitu. Nah, tetapi ini memang undang-undangnya menyatakan demikian. Nah, kalau program studi profesi insinyur ini mata kuliahnya beberapa gitu ya. Jadi ada kode etik dan etika profesi insinyur, profesionalisme insinyur, kemudian K3 dan lingkungan, studi kasus, seminar, workshop, diskusi, praktek keinsinyuran dan sebagainya. Ini yang menjadi kurikulum utamanya. Tapi yang tadi yang RPL itu ya biasanya hanya sekali 2 kali kuliah, setelah itu membuat portofolio gitu, seperti itu. Gitu. Makanya yang RPL hanya 1 semester, kalau yang reguler itu 2 semester. 2 semester ya. Lalu ini yang pertanyaan lainnya muncul di pikiran saya itu, ketika satu orang itu dia ternyata untuk saat tertentu itu dia bisanya di IPP gitu, yang pertama dulu. Itu apakah ada jenjang di mana dia terus kemudian bisa terrekognisi, kemudian naik jadi madya, terus kemudian naik jadi utama, atau itu prosesnya mirip diulang lagi gitu. Jadi kayak dari yang IPP, ternyata udah punya keahlian yang cukup, dia daftar lagi, maksudnya uji kompetensi lagi, terus kemudian bisa jadi IPM gitu, atau seperti apa circle-nya, Pak? Kalau ya, karena ini gitu. Nanti bisa, ya saya rasa ini karena saya belum mengalami dari ini yang itu ya. Tapi saya rasa ini kan mereka bisa itu melakukan proses kan tidak selamanya dia IPP gitu ya. Iya. Karena dia akan bisa berubah menjadi IPM, bisa berubah menjadi IPU. Kalau dia nanti mengajukan uji kompetensi untuk level yang lebih tinggi. Saya rasa seperti itu ya. Tapi secara tekniknya seperti apa, teknisnya seperti apa, saya belum tahu. Apakah nanti akan ada uji lagi atau pakai portofolio atau cukup dengan nanti pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan sebagainya. Itu yang di situ saya belum paham ya. Jadi untuk ini saya tidak bisa menjawab untuk itu. Oke, baik. Tapi yang pasti akan bisa mengalami peningkatan kan. Kan nggak mungkin dan dia di pertama terus gitu ya. Iya. Seperti dengan pengalaman dengan pengalamannya. Iya. Dan untuk sekarang ini kan saya kurang tahu. Saya pertama kali mendengar tentang PII itu kan ketika saya masih kuliah S1 gitu, kalau nggak salah di tahun 2016-17 begitu kan, kayak ada program studi baru ini, terus kemudian semua dosen diminta untuk ikut kuliah itu menjadi insinyur profesional gitu. Itu kalau saya kalau nggak salah kan, kalau misalnya itu teman-teman yang baru lulus S1 itu kan dia harus ada jeda dulu 2 tahun begitu Pak ya, atau untuk supaya bisa daftar lagi, atau mungkin saya salah ya di situ. Bagaimana prosesnya kalau misalnya kayak anak-anak yang lulusan baru begitu, teman-teman yang lulusan baru S1 itu yang ingin menjadi profesional itu, atau harus punya kompetensi 2 tahun dulu gitu? Kalau sekarang sepertinya langsung bisa. Bisa langsung. Kalau yang dulu itu mereka harus punya pengalaman kerja beberapa tahun di industri atau tempat masing-masing. Tapi yang saya mendengar kemarin waktu yang kita punya acara BKTN kemarin, kan itu sudah diganti gitu, sehingga mereka yang baru lulus pun sudah bisa langsung mendaftar untuk mendapatkan profesi sertifikat profesi insinyur gitu. Gitu Mas. Iya.
Dan mungkin ini terakhir Pak dari saya mungkin, tapi ini menjadi 2 part sih. Kalau, Bapak melihat ini mungkin juga repetisi dari apa yang disampaikan kemarin juga begitu, eee, BKTN ini kan bisa dibilang baru ya, dan tadi seperti Bapak sampaikan visinya juga kan untuk membantu industri nuklir kita gitu, dan saya mungkin kalau boleh jujur bisa mengatakan bahwa industri nuklir kita kan sangat minim sekali begitu kan, dan sangat kecil gitu. Dan, sebenarnya, eee, apa sih yang diimpikan oleh BKTN terkait dengan industri nuklir yang ada di Indonesia begitu? Apakah, diharapkan semua insinyurnya itu bisa kayak tersebar di berbagai bidang supaya nanti bisa membangun proses industri nuklirnya atau seperti apa sebenarnya visi dari BKTN terhadap, spesifik terhadap industri nuklir Indonesia begitu, Pak? Ya, jadi gini Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi mengapa kita membentuk Badan Kejuruan Teknik Nuklir ini kan salah satunya adalah untuk mendukung industri ya. Nah, tetapi sementara ini kan kita concern dengan teman-teman yang bekerja sebagai periset-periset yang ada di sekarang di BRIN atau Batan, itu kan mereka harus harus tunduk kepada undang-undang ini juga. Itu yang pertama ya, sementara ini. Tetapi memang kita berharap bahwa ke depan industri nuklir itu akan menjadi semakin banyak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kalau bayangan kita untuk industri nuklir itu lingkupnya bukan hanya energi. Oke. Jadi kita harus melihatnya power dan non-power. Nah, kalau power yang sementara ini kita belum punya, pembangkit listrik tenaga nuklir itu kita belum punya gitu. Iya. Gitu ya. Jadi kita belum punya, tetapi mengapa kita perlu menyiapkan insinyur yang profesional? Karena ke depan ada peta jalan untuk membangun atau mengintroduksi pembangkit listrik tenaga nuklir dalam sistem ketenaga listrikan nasional. Yang kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Asnasyul Asman ya, bahwa sampai tahun 2040 atau 2045 itu kan ada 5 gigawatt gitu kan. Nah, siapa yang akan membangun ini, siapa yang akan merancang? Tentu saja ini punya orang luar, tapi kan tidak mungkin semuanya orang luar misalnya gitu ya. Kan seperti itu. Nah, siapa yang akan melakukan pengembangan misalnya sistem reaktor gitu ya. Kan berarti orang kita itu harus terikat oleh undang-undang keinsinyuran. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat di bidang yang lain, nuklir ini kan bisa diterapkan di berbagai macam bidang. Di pertanian, pangan, kemudian kesehatan, hidrologi, ya. Nah, kemudian ya di berbagai bidang kan bisa digunakan. Itulah peran teman-teman dalam penelitian, sehingga memang kita berharap bahwa industri nuklir ini akan terus maju di Indonesia. Nah, saya memikirkan BK Teknik Nuklir ini, yang pertama peran BK Teknik Nuklir ini di dalam pengembangan SDM, yaitu pendidikan, gitu ya, karena salah satu yang akan kita harapkan adalah terbentuknya body of knowledge untuk profesi insinyur nuklir. Jadi untuk pendidikan nuklir di perguruan tinggi itu harusnya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, itulah perlu membangun body of knowledge, gitu ya. Kemudian yang berikutnya peran BK Teknik Nuklir dalam pengembangan SDM melalui pelatihan, workshop, gitu. Dan ini yang akan menjadi di awal-awal ini akan menjadi salah satu kegiatan yang akan kita lakukan di teknik nuklir seperti itu. Nah, jadi lingkup industri nuklir ini banyak gitu ya, dan di bidang industri, di bidang kesehatan itu saya sudah mendengar beberapa ada rumah sakit yang akan membangun fasilitas kedokteran nuklir ya, salah satunya proton terapi dan sebagainya. Nah, ini kan benar-benar domainnya orang nuklir ya, gitu ya. Jadi itulah sebabnya kita berharap memang supaya kita bisa menopang ya, mendukung, mensupport
pengembangan industri nuklir yang ada di Indonesia. Oke. Iya, baik. Menarik sekali. Terima kasih banyak Pak atas sekali lagi atas kesempatan ngobrolnya dan ini menarik banget. Meskipun cuman sekitar 45 menit tapi udah banyak banget yang bisa kita dapat nih dari bukannya dari sisi risetnya Bapak tapi juga tentang PII dan kami mengapresiasi sekali atas kesediaan Bapak untuk ngobrol di sini. Jadi terima kasih. Kita akan selesaikan podcast-nya untuk teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.